Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng. Dan pastinya kita masih ngobrol nih sama Kak Echa. Kak Echa, tadi kan kita udah bahas ya mengenai profesi sebagai seorang jurnalis itu tanggung jawab yang sangat besar. Aku pengen tanya dong Kak, kesulitan apa sih yang selama ini Kakak rasakan menjadi seorang jurnalis itu apa? Mengkonfirmasi sesuatu yang besar gitu. Ya, misalnya ada peristiwa besar kan, orang yang narasumber primer, narasumber sekunder ini susah didapat gitu. Jadi itu tantangannya, karena misalnya ada yang udah kayak tadi nih, ada hari ini kan lagi heboh tuh KPK, OTT si Kak Gapur tuh, organisasi bupatinya Kak Gapur. Nah ini tantangan kita, gimana misalnya lagi udah dapat informasi tapi untuk menghubungi si KPK ini gimana sih ini, nggak, susah masuk gitu. Jadi gregetnya tuh gitu ya. Jadi kadang suatu peristiwa besar tiba-tiba orang-orang yang mau dihubungi itu nggak bisa ngasih informasi ini kok gitu ya. Itu tantangan besar buat kita. Kemudian tantangannya juga ketika ditolak narasumber. Nah ini dari dulu, dari awal-awal jurnalis kan pasti banyak tuh ada narasumber kadang menolak ya, nggak mau diwawancara. Tapi itu perjuangan bagaimana dia bisa memberikan informasi gitu. Jadi apa ya, harus pasang taktik yang benar-benar bagaimana dia bisa memberikan. Kalau paling kita tahu orang ini nih bisa ngasih informasi bagus ini, jadi tantangannya gitu. Kemudian tantangannya juga, itu tantangan bukan nggak sih, itu kewajiban ya. Ketika misalnya hari-hari besar gitu kan, terus orang-orang udah pada ngumpul ya bersama keluarganya, terus kita masih harus di lapangan, masih harus di luar. Dan terakhir tantangannya ketika misalnya liputan di tempat bencana, jaringan tidak ada, susah komunikasi, mau ngirim berita gitu kan, ngirim foto, itu tantangan juga. Jadi bagaimana bisa mengeksplor diri, bagaimana bisa berjuang untuk bisa menyampaikan informasi itu dengan baik, dengan benar gitu. Jadi itu menurut saya sih tantangannya gitu. Oke, tapi sejauh ini ngerasa enjoy nggak sih Kak sama profesi yang Kakak Echa jalani gitu sebagai seorang jurnalis? Enjoy banget karena jalan-jalan kerja sambil jalan-jalan, kerja sambil ketemu keluarga gitu kan, enak. Oke, apa sih Kak pengalaman apa yang sangat berkesan gitu? Misalkan liputan kemana atau misalkan sedang meliput peristiwa apa yang sangat Kak Echa sampai sekarang tuh, sampai ini tuh berkesan banget sejauh ini menjadi seorang jurnalis? Ada gak Kak? Liputan bencana tsunami. Bencana Kak? Boleh tahu kalau boleh tahu. Ya, saya jadi sedikit ingat ya. Saya kebetulan turun beberapa peristiwa besar ya. Saya cerita aja yang bencana tsunami di Palu. Jadi itu kan posisi saya waktu itu di Makassar, pukul mau maghrib tiba-tiba ada masuk di WA saya. Kan saya di kantor itu, komputer saya tuh goyang gitu kan, kenapa? Terus tiba-tiba ada masuk katanya tsunami gitu. Terus nggak bisa hubungi siapa-siapa gitu kan. Terus aku tuh sampai ngirim SMS ke teman-temanku, itu nanti pukul sekitar 10 menit kemudian baru ada jawaban. Jadi waktu itu belum ada media yang buat berita itu, belum ada berani apakah, karena kan banyak sekali tuh yang beredar, ini benar nggak sih ini di Palu, benar kan ini masjidnya. Jadi akhirnya SMS masuk, SMS-nya masuk, lalu aku bikin beritanya. Wah memang waktu itu tsunami, gempa dan tsunami di Palu. Kemudian dalam kemudian pulang ke rumah, saya nyiapin pakaian, pokoknya semuanya, siap-siap berangkat. Udah mau berangkat nih, udah ketinggalan pesawat apa sih, Hercules ya, nggak jadinya ikut. Kemudian pagi-pagi subuh pokoknya nggak sampai di situ. Saya harus sampai di lokasi itu, karena aku orang yang tidak mau diceritakan peristiwa. Saya harus sampai ke situ, saya harus menyampaikan dengan melihat dengan mata kepala, menyampaikan ke khalayak dengan betul apa yang terjadi di lapangan itu. Akhirnya saya pagi-pagi udah berangkat. Itu tau nggak ikut di mana? Aku ikut di mobil truk.
mobil truk Oh, iya. PLN. Mobil. Dan saat ya ikut karena kan waktu itu PLN lagi jalan kan. Terus aku telepon orang Pak, aku boleh ikut gak? Nah, ini laki-laki semua. Bilang nggak apa-apa, saya nggak ada masalah, saya ikut. Jadi kita melakukan perjalanan darat dari Makassar ke Palu itu 48 jam ya, lebih ke segitulah. Kita naik darat, di jalan kita nggak bisa dihubungin. Dan yang paling lucunya, kakak saya waktu itu di Jakarta, saya nggak ngabarin dia kalau saya lagi keluar kota, lagi mau pergi di tempat bencana. Nanti di tengah perjalanan di Sulawesi Barat, saya ngabarin, Kak, saya izin, Bismillah, saya izin ke tempat bencana gitu. Dia kaget, mana? Palu, tsunami. Hah? Dia suruh pulang. Duh, dia bilang nggak bisa ini. Saya bilang Bismillah aja deh, Bismillah. Dia bilang ini orang-orang sudah pada kabur dari sana, justru kamu datang. Dia bilang itu tugas saya sebagai jurnalis bagaimana untuk bisa datang menyaksikan peristiwa itu, karena saya ketika satu peristiwa besar dan mau diceritakan itu tidak apa ya, nggak puas gitu. Jadi memang harus menyaksikan, menyampaikan dan juga ikut menolong manusia. Jadi aja pas saat itu tiba di Palu, jaringan jelek, pokoknya nggak sama sekali nggak ada komunikasi, nggak ada. Jadi cuma bisa SMS pakai provider A. Waktu itu saya bilang ini gimana caranya, banyak peristiwa penting harus aku sampaikan ke masyarakat, tapi nggak bisa. Pokoknya udah stres nih, gimana caranya bisa sampai ke orang ini ya. Sampai banyak di perjalanan kan, udah banyak peristiwa penting saya dapat jalan selama gue sama orang PLN itu kan. Jadi nyampe waktu itu di Palu, yang paling berkesannya itu kabel data aku tuh hilang. Iya. Tercecer, nggak tahu jatuh di mana. Ponsel aku tuh udah mau mati. Aku udah berpisah sama rombongan PLN, aku sendiri, gelap. Aku pikir ada penjual alat-alat elektronik gitu kan yang buka. Iya. Jalanlah aku 10 malam itu jalan nyari sendiri pula. Aku nginjak manusia yang mati. yang korban itu kan aku injak di jalan. Hah, apa ini? Aku lihat ke sini kemarin, aku bertanya sama orang-orang udah pada lari-lari kan. Mau kemana dek? Mau nyari penjual kabel data? Hah? Oh gila, ini udah nggak ada apa-apa di sini, aku bilang. Terus gimana dong handphoneku ini mau nyala? Baik Kak Echa, tadi seputar nih pengalaman Kak Echa gitu kan di dalam dunia jurnalis meliput berita bencana gitu kan di Palu, dan sampai pada akhirnya maksudnya itu hal yang menurut aku kayak resiko banget gitu, apalagi kan orang-orang selama ini kan kayak wah perempuan kok bisa ngambil seberesiko itu gitu kan. Ngerasa ada hambatan gak sih Kak, kayak misalkan di lingkungan ngerasa di underestimate karena jurnalisnya perempuan gitu kan. Biasa kan kalau perempuan kan banyak ya, kayak misalkan orang jangan deh ini resiko loh gitu. Ada gak hal-hal kayak gitu di lapangan gitu kan? Aku sih enggak, biasa aja. Iya. Kadang teman-temanku nggak ada laki-laki pun mungkin ini jangan, aku bilang enggak, kita harus nyoba dulu, nyoba, ayo nyoba. Jadi saya lanjutkan tadi ya, itu lucu tuh, kan ada satu lokasi yang belum ketahuan kan, jadi aku ke sana tuh sendiri, jalan kaki atau jalan gitu, pokoknya nanya Pak, ada jalur kemana ini jalur. Jadi yang serunya itu karena aku nggak tahu jalan, sampai dapat satu tempat pengungsian, dan ternyata orang-orang itu nggak ada yang tahu dalam satu kompleks itu. Jadi aku jalan aja, kita nggak ada maps, nggak ada. Jadi bertanya aja, Pak, nanti aku mau jalan mana? Pokoknya jalan sendiri. Nah di tengah jalan ketemu juga sesama jurnalis. Jadi kita gabung. Aku sendiri. Jadi temanku bilang, kamu sama siapa di sana? Makan sama siapa? Tidur sama siapa? Bilang ya insya Allah aku bisa lakukan apa yang bisa aku lakukan gitu. Aku bisa menjaga diriku walaupun kecemasan keluargaku. Kebetulan bapak ibuku dari dulu selalu almarhumah ya, bapak ibuku itu selalu cemas ketika saya ke lapangan. Nak, kamu liputan perang kelompok misalnya, kalau liputan tawuran. Jadi kalau dia nonton tuh, anakku di mana ya, anakku udah di mana katanya gitu. Jadi kalau dia nonton di kami kan,
iya anakku kena nggak ya nih. Jadi kalau kan aku bisa sama jauh dari papaku tuh, dari umur 11 tahun aku udah ikut sama kakakku. Jadi aku tuh kayak kakakku udah kayak ibuku gitu. Jadi tapi dari kecil emang. Oke, baik Kak Echa. Nih tadi kan Kak Echa nyeritain ya soal gimana pengalamannya yang ngeliput bencana gitu kan di Palu, dan itu kan adalah suatu hal yang beresiko besar gitu kan. Ada nggak sih ngerasa ada hambatan nggak? Apalagi kan misalkan perempuan tuh selalu ngerasa kayak sangat lebih dikhawatirkan gitu. Kak Echa sendiri ngerasa ada hambatan nggak sih sebagai seorang perempuan menjadi seorang jurnalis? Halo? Halo? Iya. Ya. Kekhawatiran itu pasti muncul ya. Pasti muncul. Jadi apalagi di keluarga aku tuh ya boleh dikata cukup dikhawatirkan juga, karena selain perempuan juga kadang sakit ya, kadang sakit. Tapi dengan kepercayaan yang diamanahkan pada saya oleh orang tua, keluarga aku di sejak kecil, bagaimana bisa menjaga diri, bagaimana menjaga diri, karena kan orang-orang pasti, orang tua kita kan paling perempuan ya, ini anak saya jangan sampai ada yang macam-macam di sana ya, ada yang gini apa sih, udah muncul itu anak saya nanti gini. Jadi saya selalu waktu papa dan mama aku masih hidup, dulu kan udah dari dulu udah mandiri ya, udah mulai dari SMA dapat beasiswa sampai kuliah. Saya selalu bilang, bapak mama nggak usah khawatir, papa mamaku tuh nggak pernah mau nuntut apapun dari aku, mau jadi ini mau jadi ini. Jadi aku bilang, Pak, aku dikasih aja kepercayaan bagaimana saya menjaga diriku, mau dari gangguan laki-laki gitu kan. Karena kan pasti kekhawatiran kalau kayak gini nih, betul, pergi sendiri gini kan, nanti ada yang gini. Jadi aku tuh dari kepercayaan yang udah diberikan harus menjaga itu. Jadi saya harus menjaga, saya harus keberanian yang sudah ditanamkan dalam diri saya dari sejak kecil harus saya tingkatkan terus, supaya saya mau bilang, apapun yang udah ditanamkan sejak lahir, papa mamaku, keluargaku, harus aku tingkatkan terus. Jadi nggak boleh takut, harus berani. Selama itu bagus, selama itu benar, lakukan. Mau soal gagal itu pengalaman. Jadi kalau gagal ya harus dicoba lagi terus. Apa dengan waktu mau ke Palu itu kan gagal naik pesawat, nah ini ya cari jalan lain, akhirnya sampai ke sana. Bahkan waktu sampai mengirim berita pun susah. Jadi aku posting di Facebook aku tuh baru ngetek ke kantor. Jadi orang kantor ketika nggak ada pas lagi dapat jaringan, aku atau ngirim langsung semua tuh by SMS, poin-poinnya aja, poin-poin. Jadi kan aku tahu ini lagi kondisi susah banget, nggak ada jaringan. Jadi ketika dapat jaringan satu trip itu satu baris, aku ngirim. Jadi aku harus berusaha nyari gimana bisa informasi ini nyampe. Jadi orang kantor yang nerima gitu. Ini poin-poinnya aja aku nyampein, karena kan susah. Atau pas lagi ngirim foto misalnya lagi dapat jaringan, kita kirim semua. Itu tantangannya. Jadi yang paling dikhawatirkan waktu di Palu itu 2 hari saya nggak bisa dihubungi sama sekali. Waktu gempa susulan nggak bisa dihubungi sama sekali karena jaringan, listrik susah. Kekhawatiran keluargaku itu aduh parah banget. Itu sampai dicari ke sana kemari, dihubungi teman-temanku datang ke teman-temanku, ditelepon juga ke sana kemari. Tapi aku bilang, aku kan sempat nulis di Facebook deh kalau nggak salah, sempat nulis saya baik-baik saja gitu kan, saya baik-baik saja. Jadi aku tuh kan kenapa aktif di sosmed ya, maksud saya menyampaikan apa aktivitas saya di sosmed. Jadi itu salah satu cara bagaimana menyampaikan ke keluarga aku kalau aku baik-baik saja. Jadi itu salah satu cara saya bagaimana menyampaikan ke teman-temanku kalau aku baik-baik saja dalam keadaan aman. Jadi aku tuh aktif misalnya di kota A, aku lagi di kota ini. Jadi
karena kan kita nggak punya banyak waktu ya untuk menyampaikan ini. Jadi cukup aku bilang kalau mau tahu saya aman-aman silakan NDW di sosmed gitu. Ya, jadi itu salah satu cara saya juga bagaimana meyakinkan teman-teman, keluargaku dan juga orang-orang terdekatku kalau saya aman-aman aja gitu. Itu sih. Itu ya, kadang maksudnya ya profesi ini tuh sangat memberikan rasa khawatir tentunya kepada lingkungan sekitar gitu ya Kak. Aduh, ini makanya tantangan biasa ya, banget itu tantangan banget gitu. Jurnalis. Oke Kak Echa, kita akan ngobrolin lagi nih, masih dalam dunia jurnalis. Tapi Sobat Milenial, kita akan ngobrol lagi setelah jeda yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.